kita lebih kepada humanismenya atau lebih pendekatan humanismenya demi masa depan anak itu. Kesusilaan. Oh iya. Ya. Ini sangat susah sekali untuk mengambil keputusan karena banyak sekali yang terlibat di situ. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan melakukan wawancara pada Bapak Irwanto. Beliau adalah Kepala UPT SMA Negeri 9 Cineponto. Selamat siang Bapak Irwan. Ya, siang juga. Siang Pak. Gimana Pak? Sehat? Kabar? Alhamdulillah seperti ini. Alhamdulillah Pak ya. Jadi begini Pak, saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah asal. Ya. Kemudian ini terkait dengan materi kepemimpinan, terutama pada topik dilema etika atau bujukan moral gitu Bapak. Sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk dilakukan wawancara Bapak? Insya Allah siap. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan dan kesediaannya untuk dilakukan wawancara. Baik Bapak, pertanyaan pertama dari saya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, yang selama ini yang saya hadapi di lapangan, khususnya di sekolah, menghadapi masalah seperti itu ada terkait moral. Ya, saya melihat urgensinya dulu jika menghadapi itu. Saya melihat kepentingan apa yang ada di dalam kasus tersebut atau masalah tersebut. Nah, jika kasusnya lebih itu mencederai masa depan seseorang, saya pikir saya harus berpikir saya tidak akan membuat masa depan seseorang itu akan terganggu. Dicontoh seperti kasus yang dihadapi siswa kan. Nah, itu. Jadi saya melihat bahwa untuk perbuatan yang dilakukan, mungkin jika terkait masa depannya kita bisa memberikan saran kepada anak itu, dan itu kan bisa berubah bahwa jangan seperti ini, jangan seperti ini. Mungkin dikasih maaf dulu sampai mungkin, karena jika terkait masa depan seseorang ya janganlah saya selaku kepala sekolah tidak akan menghambat, tapi saya lebih kepada memberikan arahan bahwa perbuatan itu tidak bagus untuk anak itu sendiri atau siapapun yang terkait di sekolah, itu tidak baik, dan mudah-mudahan bisa diubah setelah ada masalah ini diselesaikan dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi terkait yang ada masalah, contoh yang mungkin saya baca sebelumnya bahwa kasus seperti itu ya kita lebih kepada humanismenya atau lebih pendekatan humanismenya demi masa depan anak itu. Seperti saya pikir itu. Itu untuk kasus anak Pak ya. Nanti ada upaya restitusi atau perbaikan itu Pak. Ya, itu. Kalau untuk guru Pak bagaimana? Sama juga dengan guru, bahwa jika terjadi hal seperti itu, nah kita lihat urgensinya juga. Mungkin dia melakukan hal itu karena sangat-sangat mendesak. Ada sesuatu ya, mungkin kita bisa luruskan bahwa hal itu mungkin tidak benar, dibicarakan dengan baik dengan pihak sekolah sehingga semua harmonis seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Kemudian ini pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, maksudnya di SMA 9 Cineponto ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, maksudnya sama-sama benar ya, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi jika ada hal seperti itu, nah dua-duanya kita tampung, kemudian
Nah, kita lihat dulu mana yang didahulukan, mana jadi beri pemahaman ini sifatnya sangat urgent yang bisa ditunda. Baru yang kedua kita kasih seperti itu. Jika ada umpamanya mengusul terus sama-sama ini, ya kita ambil yang ini. Umpamanya ada pembenaran dalam ini dua-duanya benar. Nah, saya selaku kepala sekolah selama ini menyampaikan bahwa untuk Bapak mungkin diberikan seperti ini kemudian ini, jadi tidak ada menyalahkan seseorang, itu tidak boleh menjustifikasi langsung bahwa saya harus tahu dulu kan setelah mengetahui latar belakang sebegini dan itu benar ya kita ini dalam kasus umpamanya seperti ini ada aduan-aduan yang dua-duanya berargumen bahwa sama. Nah, ya bagaimana menyikapi ya, bagaimana mendamaikan kedua orang ini sehingga tidak terjadi gap atau clash di antara keduanya. Itu. Jadi memang perlu sentuhan secara humanisme jika ada dua masalah mungkin sama-sama mengaku benar, jadi sisa meluruskan saja bagaimana untuk keduanya sehingga tidak terjadi permusuhan, tidak ada gap, tidak ada clash seperti itu. Jadi sentuhan humanisme, kemanusiaan, sosial seperti lebih diutamakan kemanusiaan. Ya, harmonis yang dalam satu lembaga itu perlu. Oke Pak, saya lanjutkan kalau begitu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau ada masalah-masalah di sekolah, yang pertama adalah kalau ke guru atau ke siswa dulu, ya akan ada wali kelas, itu kan melalui tahap-tahapnya, umpamanya apakah kasusnya perlu ditangani oleh guru yang bersangkutan sampai di situ, terus kedua ke wali kelas, jika wali kelas masih tidak sanggup ya dia serahkan ke BK nggak sanggup ya ke kepala sekolah. Nah jika itu masih tidak bisa, nah perlulah kita undang orang tuanya dan apakah masalah itu bisa selesai antara ini, tapi sebisa mungkin kita bisa menyelesaikan di sekolah untuk siswa itu. Dan untuk guru ya sama juga, bahwa kita panggil dengan baik, menanyakan ada apa sebenarnya, contoh ada mungkin guru yang bermasalah dengan apakah di sekolah dengan siswa, dengan sesama guru atau di rumahnya, nah perlu kita panggil baik-baik, ada apa, kenapa, disampaikan, ya dibicarakan dengan baik lah seperti itu. Iya Pak. Oke Pak, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika? Nah ya, selama ini kan pasti ada kasus dalam hal yang dilema seperti tadi. Ya mungkin ada pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil, ya, betul. Tapi intinya bahwa apa yang kita lakukan itu niatnya baik, niatnya tulus, bahwa hidup itu tidak hanya like dan dislike, tapi kita harus membuat harmonisasi. Insya Allah ketika kita melakukan hal itu dengan memberikan contoh yang baik dan benar, bahwa tidak ada perbedaan antara dua orang yang mungkin terjadi gap atau berkasus begitu, jadi sama-sama lah kita rangkul sehingga semua bisa menjadi baik. Nah itu intinya, membicarakan dengan baik, mendiskusikan dengan baik, kemudian menyampaikan dengan baik bahwa apa yang menjadi topik permasalahan itu sebisa mungkin diselesaikan dengan baik juga, sehingga tidak berujung kepada hal-hal yang mungkin membuatnya lebih lagi. Jadi kembali kepada hal pertanyaan pertama, bahwa kita harus menyentuh memberikan harmonisasi kepada satu lembaga itu, bagaimana suasana di satu lembaga itu menjadi lebih baik gitu. Jadi merangkul kedua orang seperti itu. Ya, jadi jawaban dari poin ini saya saya tangkap poinnya, kita tidak bisa memuaskan semua orang itu, kita hanya bisa melakukan yang terbaik, yang terbaik dengan pertimbangannya. Yeah. Baik Pak, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau selama ini sih yang selama berapa tahun pernah menjadi kepala sekolah. Nah, kalau kasusnya ringan ya selesaikan pada saat itu juga. Jangan menyimpan masalah, kemudian yang sedang juga seperti itu. Nah, kalau berat yang butuh pemikiran, mungkin perlu diskusi baik-baik, mengundang teman untuk berembuk. Nah, itu mungkin perlu kita membutuhkan waktu, mungkin ada untuk membahas masalah yang memang butuh pemikiran yang tidak satu orang. Jadi tergantung kasusnya, ringan, sedang, berat. Nah, yang berat ya kalau umpamanya kasus-kasus yang duluan tadi sebut itu ya diselesaikan pada saat itu juga. Tapi kalau biasa kasusnya umpamanya berhubungan dengan orang luar, nah itu perlu didiskusikan itu bersama teman-teman lain, bagaimana mengambil keputusan dari semua itu. Jadi saya pikir itu, jadi untuk jadwal itu tergantung dari masalahnya, apakah ringan, sedang, atau berat. Gitu. Oke, baik Pak. Sangat jelas sekali penjelasan Bapak. Yeah. Jadi untuk sebenarnya ada jadwal tertentu dan ada yang diselesaikan di tempat itu Pak ya, tergantung kasusnya begitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, ya saya tentu perlu pandangan dari orang lain, bukan pada diri saya sendiri. Jadi teman-teman atau rekan seprofesi itu, baik pendidik atau non pendidik, itu perlu juga saran dari mereka, opini dari mereka untuk memandang satu permasalahan bahwa seperti untuk mencari tahu akar permasalahan yang sesungguhnya. Nah, tentu juga saya mengulik dari teman-teman bahwa bagaimana, kenapa begitu, sehingga masukan-masukan dari teman itu memperkaya sana saya untuk mengambil satu keputusan. Seperti jadi teman-teman yang lain itu pastilah sangat membantu. Tapi kalau terjadi perbedaan pandangan dari teman-teman sendiri bagaimana? Nah, kalau itu ya pastilah dalam satu ada kepala orang ini beda-beda. Nah, kita lihat lagi bahwa salah satu dari pengambilan keputusan tentu melihat akar permasalahan, kemudian opini dari orang lain itu kita saring, kemudian dari suara terbanyak tentulah kita mengambil suara terbanyak bahwa seperti itu. Nah, kadang juga mungkin ada yang benar dari apa yang dia bilang, tapi intinya kita memecahkannya dengan keputusan bersama. Jika memang saya perlu meminta dari teman untuk satu permasalahan yang tak bisa saya selesaikan dengan sendiri, seperti itu. Oke, baik Bapak. Ini pertanyaan terakhir Pak dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Bapak ya bisa dibilang senior Pak ya, sudah melalang buana sejak muda sampai sekarang alhamdulillah, dan pernah menjabat kepala sekolah SD, SMP dan SMA juga nggak satu sekolah gitu Pak ya. Jadi alhamdulillah dari pengalaman itu, mulai dari berbagai tingkatan SD, SMP, SMA, SMK, SLB, alhamdulillah itu bisa memperkaya hasanah saya untuk melihat dari sisi lain bahwa perlakuan berbeda kepada beberapa jenjang sekolah tadi, itu tentu perlakuan yang saya lakukan beda. Kenapa? Jadi lingkungan juga seperti contoh di SLB, di SD, SMK itu kan beda. Tapi intinya bahwa kita karena kita berada di dunia pendidikan, ya memang situasi kadang berbeda diakibatkan mungkin lingkungan, kemudian guru-guru juga. Ya saya kalau di SD, nah itu lebih banyak ke itu apa namanya, ini lebih banyak ke
Jadi kita berbicara ke mereka dengan seolah membujuk gitu. Nah, beda kalau di SMA lagi, SMP lagi, SMK lagi, nah itu. Jadi semua itu membuat saya harus lebih bijaksana lagi dalam meninjau satu keputusan yang saya lakukan. Nah, itu. Intinya bahwa saya ingin semua dalam keadaan harmonis, tidak ada permasalahan dalam satu lembaga, khususnya di SMA Negeri 9 Jeneponto yang sekarang. Terima kasih pengalaman yang Bapak sampaikan tadi ya. Intinya lingkungan SD, mengajar murid-murid SD, mengajar murid-murid SMP, SMA, SMK, SLB itu memberi pengaruh juga pada gurunya Pak ya. Ya, karakter gurunya gitu. Ya betul, itu mengikut itu. Karena ya lingkungannya seperti itu, mungkin terbawa dengan situasi, kondisi seperti itu. Saya tidak mendiskreditkan SD, SMP, SMA, SMK, SLB, tidak mengkotak-kotakan. Tapi selama ini yang saya tinjau menurut kacamata saya, di pikiran saya, bahwa ada suatu perlakuan yang berbeda yang harus saya lakukan ketika saya berada di ini. Karena ketika saya melakukan ini ada yang berbeda. Maksudnya dari sisi saya, jadi saya harus mengubah pola ketika saya berada di lingkungan sekolah menengah kejuruan. Saya harus mengubah pola ketika saya ada di lingkungan sekolah luar biasa. Nah, itu. Jadi saya mengambil satu kesimpulan bahwa dari semua jenjang itu kita harus bisa memahami karakter orang untuk mengambil satu keputusan. Iya. Karena orang juga memang beda-beda lah, itu beda-beda. Jadi seperti itu yang saya alami selama ini. Entahlah kalau yang lain, tapi itu menurut saya. Oke, terima kasih. Iya. Baik Pak, ini sebagai penutup saja Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah setelah dilakukan wawancara kegiatan materi pengambilan keputusan dalam hal ini kasus dilema etika dan rujukan moral? Ya, terkait wawancara yang Pak Win lakukan ya, alhamdulillah saya merasa senang bahwa ternyata itu perlu juga, memang perlu dalam setiap guru kan, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB itu memang perlu. Bahwa seseorang tidak hanya kepala sekolah, karena keputusan tidak hanya berujung pada kepala sekolah. Kadang keputusan itu diselesaikan oleh guru. Jadi saya pesan bahwa ya guru juga harus bisa mengambil keputusan sendiri terkait anak-anak yang diajarkan, diajar di kelas. Pasti di kelas adalah sedikit masalah ya, mungkin anak ribut atau anak-anak kelas begitu. Nah itu kan tidak mesti ke kepala sekolah, itu mesti ke gurunya bagaimana menyelesaikan hal-hal yang seperti itu. Jadi intinya bahwa pertanyaan ini tadi sangat bagus, menurut saya luar biasa, karena ya saya pernah di beberapa level tingkatan pendidikan. Nah itu, jadi saran saya kepada mungkin tentang Pak Win yang juga selaku pendidik, nah itu bagaimana kita bersikap kepada teman, kepada siswa, atau kepada atasan, insya Allah. Karena intinya bahwa kita pandai-pandai membawa diri, ya itu. Pertama kita kan diajarkan untuk sekolah berkarakter, siswa berkarakter. Jangan hanya siswa berkarakter, tapi guru juga yang berkarakter, karena kita ditiru oleh siswa kita. Begitu tuh Pak. Iya. Terima kasih Pak Irwan, pengalaman yang luar biasa. Tentunya ini menjadi wawasan baru bagi saya yang masih menempuh belajar ya, dalam hal ini proses pendidikan di guru penggerak. Baik Pak Irwan, sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya Pak. Tidak. Baik Pak, saya pamit. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Baharudin SPD. Pada sesi wawancara ini terkait materi kepemimpinan dalam mengambil keputusan, khususnya pada materi dilema etika atau rujukan moral.
Assalamualaikum Pak Bar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon izin Pak, Iya. apakah Bapak bersedia untuk saya lakukan wawancara? Ya, saya bersedia sepanjang apa yang saya ketahui. Oh, ya. Terima kasih Bapak. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Ini terkait dilema etika atau bujukan moral. Tentunya Bapak sudah sering mengalami ya di lapangan selama mungkin puluhan tahun Bapak ya sudah berjuang di dunia pendidikan. Iya, ya. betul. Jadi Sudah 24 tahun. 24 tahun. Iya. Ya sudah tentunya pasti nggak bisa dihindari hal-hal di lapangan seperti ini. Oke, pertanyaan pertama untuk Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Jadi kalau kasus-kasus yang sering didapati itu pada saat penerimaan siswa baru atau pada saat kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, di situ biasanya ada beberapa bujukan-bujukan yang bisa kita lihat. Misalnya pada penerimaan siswa baru ada siswa yang menurut aturan itu tidak memenuhi persyaratan, tetapi ada faktor-faktor lain sehingga siswa tersebut bisa masuk ke dalam sekolah untuk menjadi peserta didik. Yang kedua, nah ini juga biasanya dilema bagi guru tentang perolehan nilai oleh peserta didik. Nah, kadang-kadang secara intelektualnya itu di bawah rata-rata. Tapi karena kita ini menginginkan peserta didik kita ini semuanya berhasil, maka mau tidak mau kita harus memberikan yang terbaik lah untuk peserta didik kita. Oh, seperti itu Pak ya. Iya. Terkait dilema etika, kebutuhan moral dalam hal mengidentifikasi. Baik Bapak, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya. Baik, untuk contoh yang tadi saya ambilkan saja masih untuk kenaikan kelas, misalnya ada nilai yang seharusnya anak itu tidak memperoleh nilai seperti itu. Kalau kita ikut aturan, ya nilainya misalnya ini di bawah standar sebenarnya. Tapi karena kita mempertimbangkan bagaimana kelanjutan anak ini, maka kita melakukan suatu kebijakan di mana hal ini tidak merugikan kepada anak. Jadi anak ini adalah merupakan tujuan utama kita, walaupun dia sebenarnya tinggal kelas. Kalau kita anggap dia tinggal kelas, kemungkinan juga akan seperti itu, karena memang kemampuan dasarnya anak ini memang agak di bawah rata-rata. Jadi kita jangan hanya melihat dari sisi akademiknya saja, tetapi kita harus melihat sisi yang lain di mana anak ini bisa berkembang. Jadi poinnya Bapak ini mengambil keputusan jangan sampai merugikan orang lain atau Iya, anak. betul sekali. Karena sasaran kita itu adalah bagaimana anak ini bisa melanjutkan terus pendidikannya supaya bisa berhasil. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi untuk masih contoh yang tadi, otomatis kita akan berkoordinasi dengan beberapa guru yang lain, bahwa anak ini tidak semestinya memperoleh nilai seperti yang ada di rapornya. Tetapi karena kita menginginkan anak ini tidak ada kendala, menginginkan anak ini terus berkelanjutan pendidikannya, dan suatu saat kita tidak tahu bahwa anak ini akan menjadi orang berhasil atau tidak. Itu hanya berdasarkan pada garis tangan anak. Tapi janganlah kita menjadi penghambat, sehingga anak ini hanya karena gara-gara kita, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia impikan tidak tercapai. Iya. Baik Bapak, saya lanjutkan lagi.
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi kalau di saya yang paling efektif itu ya yang pertama kita harus berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan, masukan-masukan dari rekan-rekan bagaimana kasus ini. Kemudian tidak lupa juga kita harus mempunyai dasar sehingga apabila ada yang komplain kita bisa menjelaskan baik itu secara hukumnya maupun secara etikanya. Gitu. Oke, luar biasa. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menantang itu sebenarnya kalau masalahnya terlalu mencolok. Misalnya misalnya masalah kesusilaan. Oh iya. Ya. Ini sangat susah sekali untuk mengambil keputusan karena banyak sekali yang terlibat di situ. Apalagi secara hukum, secara adat itu sangat besar sekali pengaruhnya. Nah itu. Jadi tantangan yang mengambil keputusan itu kalau dia berhubungan dengan kesusilaan. Iya. Oke, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Jadi tergantung kasusnya. Iya. Jadi kalau kasusnya tidak terlalu rumit, bisa diselesaikan pada saat itu. Tapi kalau ini kasusnya sudah terlalu banyak melibatkan, kemudian dia tingkat secara etikanya sudah termasuk level yang tinggi, maka itu biasanya kita memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Karena tidak bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat, tanpa dukungan dari beberapa pihak juga tidak mungkin kita akan menyelesaikan masalah ini. Jadi tergantung dari masalahnya apa. Kalau dia tidak terlalu berat, bisa diselesaikan pada saat itu. Tapi kalau dia sudah mulai level-level sedang ke atas, itu memerlukan waktu. Kemudian prosedurnya, ini kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Kalau ini kejadiannya di sekolah, kalau di masyarakat kita sesuaikan dengan aturan hukum yang ada. Iya, norma di masyarakat. Oke Bapak, selanjutnya, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi untuk faktor-faktor yang mempermudah ini biasanya kita ambil dari data-data yang ada di sekolah. Data-data itu pasti otomatis ada di guru bidan studi, ada di guru BK, dan ada di wali kelas. Jadi orang-orang inilah yang akan membantu untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam kasus ini. Jadi misalnya tadi yang saya angkatkan yaitu tentang adanya siswa yang secara intelektual, akademik itu seharusnya tidak naik kelas, tapi kan kita harus melihat faktor-faktor yang lain. Jadi faktor wali kelas, faktor guru BK, guru mapel, itu bisa memberikan masukan-masukan sehingga keputusan untuk anak tersebut itu kita bisa ambil secara benar dan bijak. Oke Bapak, ini pertanyaan terakhir ya dari sini. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ngambil keputusan dilema etika selama ini? Iya, jadi pembelajaran yang bisa saya ambil bahwa tidak selamanya harus mengikuti aturan yang ada. Karena jangan sampai aturan yang sudah dibuat itu bisa membuat orang lain menjadi tidak kesampaian tujuannya atau apa yang dicita-citakan itu terhambat. Jadi janganlah kita menjadi penghambat dari orang lain, tapi bagaimana kita supaya bisa menjadi pendorong untuk orang lain lebih
maju dan lebih berkarya. Gitu. Kemudian terkait resikonya Pak, setiap keputusan pasti ada resikonya. Iya. Bagaimana itu? Misalkan resikonya ternyata berdampak pada Bapak sendiri. Kalau resikonya ini kan otomatis kita akan analisis dulu secara detailnya. Kalau kita mengambil keputusan A misalnya, bagaimana resikonya, keputusan B bagaimana resikonya, itu sudah diperhitungkan. Jadi kita mencari keputusan yang betul-betul resikonya paling kecil di antara keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Iya. Oke, terima kasih Bapak ya. Iya. Itu udah pertanyaan terakhir. Namun sebelum sebelum saya tutup sesi wawancara ini, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan sesi wawancara ini. Ya, perasaan ya senang karena bisa mendapatkan teman untuk berbagi cerita. Ya, karena tidak semuanya apa yang kita alami itu bisa diceritakan ke orang lain. Kemudian rencana tindak lanjut Bapak bagaimana nanti ke depannya? Jadi untuk ke depan ya kita akan tetap mengacu pada aturan, baik itu secara hukumnya maupun secara etikanya. Jadi aturan-aturan itu ya, kita juga perlu mempertimbangkan, mungkin ada aturan yang layak atau tidak layak yang bisa kita ikuti, karena kadang-kadang di suatu tempat itu layak tetapi di tempat kita tidak layak, itu yang perlu juga kita pertimbangkan. Misalnya aturan-aturan tentang etika ini, karena kalau di Jeneponto sendiri itu ya agak berbeda dengan aturan yang lain karena masih ada istilahnya budaya siri itu. Iya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dan waktunya. Mungkin saya mohon maaf ya kalau mengganggu waktu Ya, Bapak waktu istirahatnya. Gitu ya. Tidak masalah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.